Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI bersama dengan Ustazah Gayis. Sebelum menonton video, pastikan teman-teman menonton videonya hingga tuntas. Pastikan menontonnya dengan fokus dan pastikan didampingi oleh ayah dan bunda. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam tema 6, yaitu energi dan perubahannya, dengan subtema 1, yaitu sumber energi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 46, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang bisa dipakai tanpa khawatir akan jadi habis. Nah, contohnya yaitu energi matahari. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Pemanfaatan sinar matahari adalah dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor bertenaga matahari. Nah, contohnya ada di negara India. Yang kedua yaitu panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya yang melimpah, energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung yang berapi aktif, yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita. Nah, contohnya yaitu manfaat panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Yang ketiga yaitu angin. Pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia, karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Yang keempat yaitu energi biomasa. Biomasa tersendiri terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Yang kelima yaitu energi gas alam. Merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga air. Energi sumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah.
Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu ada energi pasang surut. Pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasilnya yang maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya atau tenaga angin. Tetapi pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit. Hal ini dikarenakan biaya yang sangat mahal. Kemudian ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau bisa habis dan tidak dapat diperbarui, walaupun ada yang bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi ini masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi alternatif. Contohnya yaitu yang pertama, sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya yaitu minyak bumi dan batu bara. Yang kedua yaitu sumber energi yang berasal dari mineral atau alam. Mineral alam biasanya dimanfaatkan sebagai sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya yaitu uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan materi ini yaitu masih dengan surat Al-Kautsar. Kita bisa memurojaah surat Al-Kautsar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, surat Al-Kautsar adalah surat ke-108 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 3 ayat yang menjadi surat terpendek di dalam Al-Quran. Kata Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama di surat ini yang artinya karunia Allah Subhanahu wa taala berupa telaga Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Nah, kemudian pokok isi surat ini adalah perintah melaksanakan sholat dan berkorban karena Allah memberikan banyak nikmat untuk mereka yang beriman. Sedangkan para orang kafir, pembenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan keturunan Nabi terputus karena semua putranya wafat, maka sesungguhnya merekalah yang terputus. Nah, alhamdulillah untuk proyeknya yaitu teman-teman mempresentasikan makna dan kandungan Quran surat Al-Kautsar dalam bentuk video. Nah, alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan.